Gimana rasanya menjadi bayang-bayang seorang primadona? Mungkin ini yang sedang dirasakan oleh Samsung Galaxy S24 Plus. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Jadi bayang-bayang primadona alias jadi pilihan kedua, ya udah pasti nggak enak ya kayak S24 Plus yang ibarat kayak jadi opsi kedua setelah S24 Ultra. Nah saking penasaran ya, gua sempat pakai kedua handphone ini barengan, S24 Ultra dan S24 Plus. Jadi selayak apa sih sebenarnya HP yang ini ya? Nah, hal paling pertama yang wajib kita syukuri ketika pakai S24 Plus yaitu kita akan mendapatkan benefit layar yang nggak jauh beda dari versi Ultra. Mungkin banyak yang nggak ngeh ya kalau beda dimensinya cuma 0,1 inci aja. Beda segini sih nggak akan terasa, jadi tingkat kepuasannya otomatis bakal sama. Belum lagi kalau bicara resolusi, tahun ini tumbenan nih ya Samsung baik hati, dia ngasih resolusi Quad HD Plus buat si S24 Plus. Sebelum-sebelumnya itu versi Plus kan cuma Full HD aja. Experience mandangi layarnya mirip versi Ultra, refresh rate sama, peak brightness juga sama, dan yang juga nyenengin adalah bezel layarnya ini tipis banget sekaligus simetris, enak banget dilihatnya. Bahkan ketika pakai S24 Plus beberapa hari gue kok ya malah jadi terlanjur nyaman. Handlingnya ini enak banget. Maklum sih ya secara overall dimensinya ini nggak oversize, terus framenya dia flat tapi seluruhannya tipis ditambah pojokannya rounded, dan overall bobotnya juga bisa ditekan bahkan ini nggak sampai 200 gram. Nah istri gue juga sempat nyobain untuk pakai dan dia bilang handlingnya ini nggak jadi PR. Maksudnya buat mayoritas size tangan cewek di Indonesia ini masih oke banget. Apalagi buat kita para cowok ini malah masih bisa dibilang compact ya. Secara lebar layarnya ini masih bisa dijangkau satu tangan. Oh ya, satu lagi benefit ketika pakai flagship Samsung termasuk si S24 Plus adalah pilihan casingnya bejibun, bahkan official case-nya pun itu banyak dan harganya nggak yang sampai overprice ya. 200 sampai 500 ribuan ini masih termasuk cincai lah, bisa cek di websitenya si Samsung. Nah favorit gua adalah yang flip suite, banyak pilihan flip cardnya jadi feelnya itu berasa kayak pakai HP baru terus. Walaupun di sisi lain jadi potensi boros ya karena jadi jajan casing melulu. Masih soal desain, kalau dibanding flagship brand lain memang secara tongkrongan si S24 Plus ini bisa dibilang paling kalem, paling nyantui lah, tapi dia ya tetap mantap lah. Layout kameranya simple, nggak yang aneh-aneh, tapi tetap ya kalau soal warna ini nggak ada obat, pilihannya banyak, cakep-cakep. Nggak ada brand Android lain yang berani seperti ini ngasih warna sebanyak ini. Oh ya, untuk proteksinya masih aman ya, dia pakai body armor aluminium 2, di layar pakai Gorilla Glass Victus 2 lengkap sama IP rating 68 juga. Tapi gua tetap rekomenin pakai anti gores tambahan plus pakai casing daripada nyesel kalau amit-amit kepentok apalagi jatuh ntar nangis lagi. Nah kita lanjut, hal yang mungkin paling bikin penasaran dari S24 Plus ini adalah chipsetnya, seolah-olah jadi kayak anak tiri. Ya nggak sih? Nah yang Ultra dia pakai Snapdragon 8 Gen 3, sedangkan yang reguler dan Plus dikasihnya Exynos 2400. Sabar bos, dengerin penjelasannya dulu yes. Oke jadi begini, untuk pemakaian basic pada umumnya kayak jelajah UI-nya, chatting, medsosan, streaming, jujur kita nggak akan merasakan perbedaan yang signifikan antara versi Exynos dan Snapdragon. Nggak ada yang namanya animasi nge-lag, refresh rate-nya ngedrop, buka tutup apps lemot, itu nggak ada. Yang kedua, untuk fungsi-fungsi AI misal kayak circle to search, interpreter, chat assist, generative photo editing itu juga dijamin sama aja experience-nya, nggak karena pakai Exynos terus jadi lebih lemot. Durasi processingnya juga sama, jadi mayoritas fitur AI yang disediain itu bisa dipakai dengan optimal. Paling tinggal nunggu ada database bahasa Indonesia aja ya biar bisa auto translate bahasa asing ke Indonesia. Sabar, nggak lama lagi ya, ini katanya kuartal 2 nanti itu bakal available bahasa Indonesia. Jadi nggak kebayang ya kalau udah ready, bahasa kita tercinta ini enak banget
buat auto translate dari bahasa asing. Karena jujur translate ini jadi salah satu fitur AI yang paling sering gue pakai sehari-hari, tentunya juga sama circle to search dan juga generative photo editing. Yes, jadi nggak perlu ribet buat nyari-nyari informasi manual di Google, dan juga nggak perlu sering-sering ngedit foto secara manual di Photoshop, ribet. Next, yang ketiga untuk benchmark atau ngegame. Nah ini memang ya baru akan berasa ada sedikit perbedaan, tapi seriusan untuk skor benchmarknya ini sama sekali nggak kecil. Antutu versi 10 dia dapat hampir 1,7 juta poin, nggak kaleng-kaleng. Di Geekbench 6 single core 2100 poin dan multicore dapat hampir 7000 poin. Paling yang perlu di highlight sedikit adalah di 3D Mark stress test, di mana ada limitasi temperatur ini ditahan ya di bawah 50 derajat Celcius, yang akhirnya bikin angka stability-nya itu ada di bawah 50%. Karena penasaran, akhirnya gue juga coba langsung buat main game. Untuk Mobile Legends so far belum unlock 120 fps, tapi di grafis tertinggi bisa stabil 60 fps, aman. Lanjut PUBG Mobile juga aman sekitar 20 menit, alhamdulillah dapat average-nya 55 fps. Paling terendahnya itu ya, jadi bisa 55 sampai 60, aman banget. Nah di game horror yaitu Genshin Impact, frame dropnya tentu ada tapi masih oke, terendahnya ya 40-an fps lah, jadi masih termasuk tinggi. Jadi bisa dibilang kalau soal performa komputasi ya agak susah buat ngerasain bedanya sama yang versi Ultra. Gaming experience secara performa mah oke lah buat gua, kecuali pas benchmark atau gaming yang super berat aja ya barulah mungkin ada perbedaan sedikit. Malah gue sempat ngira yang bakal lebih berasa beda itu adalah hasil kameranya ya, secara jumlah lensa dan resolusi si Plus ini harus rela ada di bawah si Ultra, jadi wajar kalau ada perbedaan. Nah main kameranya 50 megapiksel langsung aja to the point, gue bilang ini hasilnya ternyata identik sama si Ultra. Image quality, ketajaman, tone warnanya 11-12. Selain main kamera, dua lensa sisanya ini sama ya, ini juga dipakai di versi Ultra. Ada lensa tele 10 megapiksel 3 kali optical zoom lengkap dengan OIS, dan satu lagi lensa 12 megapiksel ultrawide 120 derajat. Overall hasil foto dari kedua lensa ini juga udah enak. Cuma memang untuk saat ini karakternya kayak shadownya itu masih terlalu pekat dan noise reductionnya itu belum optimal. Tapi sebenarnya biasanya ya ini tinggal nunggu ada updatean software aja sih. Ibaratnya tinggal dipoles aja gitu ya biar makin cihuy. Semoga ya, gua juga nggak sabar nunggu. Mudah-mudahan cepetan dirilis nih update-nya. Nah, kalau yang ini kita pakai 4K 60 tapi kita mengaktifkan Ultra Steady karena gua mau coba untuk lari nih. Lumayan loh ini gue lari, dan di viewfinder sih ini smooth ya. Oke, kita balik lagi nih pakai 4K 60 fps tapi Ultra Steady-nya kita offin. Dan di sini enaknya pakai Samsung ya. Nih, switch kamera depan secara real time seamless gitu ya. Oke, ini kita ganti lagi. Tutupan. Nah, ya gokil. Oke, sekarang kita akan tes kemampuan perekaman 4K 60-nya di tempat yang ini relatif minim cahaya ya. Sebenarnya cahaya banyak, cuman maksudnya pencahayaan itu redup, tapi dia tidak terasa jitter gitu ya. Jadi masih enak ya buat ngonten di tempat yang minim cahaya kayak gini, juga masih oke nih. Oke, jadi setelah pakai S24 Plus selama 5 hari terakhir ini, mungkin simpelnya gue bisa bilang kalau ini adalah HP flagship yang paling nyantui tapi tetap menyenangkan. Terutama desainnya ya, dia nggak berusaha untuk terlihat menonjol, padahal secara material dan ketahanan ini termasuk masih yang teratas. Ibaratnya si S24 Plus ini pakai ilmu padi banget ya abangku, jadi makin tinggi makin merunduk. Lalu performa dengan banyaknya keraguan untuk Exynos 2400, tapi sebenarnya untuk pemakaian real life ini kita nggak akan nemuin kendala atau gap yang jauh dibanding versi Ultra. Walaupun memang khusus untuk gaming dan benchmark gimana pun ini harus mengakui tetap ada di bawah
versi Ultra. Ditambah lagi nih kalau kita ngomongin UI, One UI 6 yang dipakai ini benar-benar favorit lah dari sekian UI Android yang ada. Dan juga dijanjiin dapat 7 kali software update. Gila ini sih, mantep banget. Sama kamera ya, ini tinggal nunggu update aja. Gua yakin sih pasti bakal di fix segala kekurangan-kekurangan, dipoles jadi bagus.